Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Haris Miftahul Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah vulkanologi. Saya Raden Fauzan dengan RP 507-23103 dari kelas A vulkanologi. Di sini saya akan membahas dan juga mereview hasil resume saya terkait chapter 5 Geologi Gunung Api Purba. Nah, yang pertama, di sini saya membahas terkait pengantar batuan gunung api. Batuan gunung api itu merupakan hasil pembekuan magma di permukaan bumi atau dekat permukaan setelah prosesi erupsi dari gunung api tersebut. Nah, batuan ini menjadi saksi utama dari aktivitas vulkanik dan juga menyimpan informasi penting tentang evolusi magma dan juga dinamika erupsi. Batuan gunung api terbentuk melalui pendinginan magma yang cepat sehingga sering mengandung mineral halus atau bahkan kaca vulkanik di situ. Dan batuan ini disebut juga batuan beku luar ataupun bisa dibilang ekstrusif karena terbentuk di lingkungan terbuka saat magma keluar dari bumi. Yang ketiga, komposisi kimianya mencerminkan jenis magma yang dihasilkan dari basa basaltik hingga asam riolitik. Studi batuan ini gunung api membantu memahami mekanisme erupsi masa lalu dan juga potensi bahaya di masa depan. Selanjutnya membahas terkait ruang lingkup dan juga jenis batuan gunung api. Yang pertama, batuan gunung api itu mencakup segala jenis material hasil aktivitas vulkanik, baik yang masih lepas maupun yang sudah membantu. Yang kedua, secara umum, batuan gunung api dibagi menjadi lava padat dan juga material piroklastik hasil letusan eksplosif. Setelah mencapai permukaan, sedangkan piroklastik berasal dari material yang terlontar ke udara eksplosif. Selanjutnya, batuan gunung api segar sering dipakai dalam analisis peteorologi karena belum mengalami perubahan kimia yang signifikan. Dalam konteks gunung api purba, mengenali jenis batuan membantu menentukan apakah gunung tersebut itu memiliki bersifat efusif ataupun eksplosif seperti itu. Selanjutnya, dasar penamaan batuan gunung api. Nah, pengamatan lapangan seperti warna, tekstur, dan juga struktur itu memberikan petunjuk awal untuk klasifikasi batuan tersebut. Analisis mikroskopik diperlukan untuk menentukan jenis mineral penyusun dan juga urutan kristalisasi magma tersebut. Dua, klasifikasi kimia seperti sistem TAS atau Total Alkali Silika digunakan untuk membedakan jenis batuan dari basalt hingga riolit. Kombinasi data lapangan dan laboratorium memungkinkan memahami asal-usul magma dan juga sejarah evolusi gunung api tersebut. Yang terakhir, penamaan yang akurat itu penting karena dapat menunjukkan hubungan batuan dengan proses erupsi tertentu dan juga lingkungan pembentukannya. Penamaan batuan gunung api itu dilakukan berdasarkan ciri fisik, mineralogi, serta komposisi kimia yang dimilikinya. Soalnya klasifikasi umum batuan gunung api. Yang pertama, batuan gunung api dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu lava koheren dan juga batuan kelas 3. Lava koheren merupakan batuan padat hasil pembukaan magma yang mengalir di permukaan, sedangkan batuan kelas 3 terdiri dari fragmen hasil letusan. Kedua jenis ini sering ditemukan bersama dalam satu sistem vulkanik karena erupsi bisa berganti antara fase efusif dan juga eksplosifnya. Lalu yang terakhir, lava biasanya itu membentuk aliran atau kuba efusif, sementara batuan karstik itu menutupi lereng dengan endapan yang berlapis. Klasifikasi ini itu membantu menentukan fase aktivitas suatu gunung api dalam catatan geologinya. Selanjutnya, lava koheren atau koheren lava rocks. Nah, lava koheren ini terbentuk ketika magma itu keluar ke permukaan dan juga membeku cepat membentuk batuan yang kompak. Tuh. Lalu teksturnya itu sering bertekstur porfiritik, yaitu adanya kristal besar yang disebut fenokris di dalam masa dasar halus. Pendinginan cepat membuat sebagian lava itu mengandung gelas vulkanik yang bersifat amorf. Yang terakhir, teksturnya itu sering porfiritik, yaitu adanya kristal besar atau fenokris di dalam masa dasar halus tersebut. Next. Selanjutnya, batuan klastik gunung api. Nah, batuan klastik gunung api itu merupakan hasil fragmentasi magma atau batuan lama akibat tekanan erupsi. Selanjutnya, batuan ini terbentuk dari bahan padat yang terlontar selama letusan eksplosif ini, seperti abu, lapil, dan juga bom vulkanik. Berdasarkan ukuran fragmennya, batuan klastik dibedakan menjadi preksitaf dan juga aglomerat. Nah, endapan plastik ini biasanya juga membentuk lapisan-lapisan berdegradasi yang mudah diidentifikasi di lapangan. Selain material murni vulkanik, kadang bercampur dengan sedimen hasil erosi dan air. Ini mengidentifikasikan jenis kelas 3 yang membantu dalam rekonstruksi intensitas dan juga tipe letusan masa lalu. Selanjutnya klasifikasi genesis asal terbentuknya dari eh, batuan vulkan tersebut. Proses pembentukan batuan klastik bisa beragam tergantung pada mekanisme vulkaniknya. Nah, piroklastik itu terbentuk dari material hasil letusan eksplosif yang murni berasal dari magma. Otoklastik dihasilkan dari pecahan lava.
yang retak dan juga hancur sendiri saat mengalir atau pendingin. Nah, kata klastik terjadi akibat proses mekanik seperti geseran atau mungkin deformasi batuan saat terjadi pergerakan tektonik itu terjadi. Lalu, batuan epiklastik itu merupakan hasil rembakan dan juga transportasi ulang dari endapan vulkanik sebelumnya oleh air ataupun angin. Nah, setiap tipe itu memberikan petunjuk lingkungan yang pengendapan dan tingkat energi itu erupsi yang menyertainya. Selanjutnya membahas terkait tuff dan juga breksi gunung api. Nah, tuff dan juga breksi itu merupakan dua jenis batuan vulkanik yang penting yang sering digunakan untuk interpretasi stratigrafi dan juga sejarah letusannya. Nah, tuff itu berasal dari abu vulkanik yang halus, yang mengendap dari udara dan juga aliran piroklastik. Seringkali membentuk lapisan luas. Warna tuff juga udah menunjukkan tingkat oksidasi dan juga mulai dari abu-abu muda hingga kemerahan warnanya. Nah, membahas terkait breksi itu terdiri dari fragmen besar yang bersudut tajam terbentuk akibat lontaran eksplosif atau runtuhan dinding kawah dan juga Brexit dan juga TAF itu sering ditemukan berapisan ya Brexit TAF yang menunjukkan urutan letusan yang berulang dalam satu periode vulkanik seperti itu. Dan juga yang terakhir terkait sebaran dan juga peranan batuan gunung api itu di Indonesia. Sebagian besar batuan ini itu berada di sepanjang busur Sunda sampai dengan Banda yang merupakan zona subjektif aktif. Endapan vulkanik di Indonesia itu tidak hanya membentuk pegunungan, tetapi juga daratan tinggi yang subur karena vulkanik tersebut. Banyak daerah panas bumi dan juga mineralisasi logam seperti emas, tembaga, dan juga perak itu berasosiasi dengan batuan gunung api. Nah, keberadaan batuan gunung api purba ini juga menjadi petunjuk penting bagi eksplorasi sumber daya alam untuk emas, tembaga, juga perak. Nah, pemahaman terhadap batuan gunung api ini sangat penting untuk studi vulkanologi, eksplorasi energi, dan juga mitigasi geologi seperti itu. Baik, dikarenakan presentasi saya sudah selesai, saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan juga salah ilmu di sini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.